Kenalkan, nama saya Vincent Bagus Langkah, kelas 11 MIA 2. Saya akan bahas tentang kuantitas penduduk. Yang pertama dimulai dari sumber data penduduk. Sumber data penduduk terbagi menjadi dua. Yang pertama sumber data primer dan yang kedua sumber data sekunder. Sumber data primer ialah segala catatan asli atau data yang diperoleh dari respons secara langsung. Contohnya tabel-tabel yang diterbitkan Badan Pusat Statistik. Yang kedua sumber data sekunder. Sumber data sekunder ialah data yang telah diolah dan disajikan baik dalam buku, teks, laporan penelitian, maupun karya tulis, terbitan periodik, atau buku tahunan. Sumber data kependudukan yang pokok. 1. Sensus penduduk. Sensus penduduk menurut PBB adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Ada juga cara penjajahan dapat dilakukan dengan dua cara berikut. Yang pertama, sensus de jure, ialah penjajahan penduduk yang hanya dikenakan pada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di wilayah sensus tersebut. Yang kedua, sensus de facto, ialah penjajahan penduduk yang dikenakan kepada setiap orang yang pada saat penjajahan berada di wilayah sensus. 2. Registrasi penduduk. Registrasi penduduk merupakan sistem kegiatan yang dilakukan oleh petugas pemerintahan setempat yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal, dan pekerjaan. Tujuan dari registrasi ini adalah sebagai suatu catatan resmi dari peristiwa tertentu yang sumber berharga dalam penyusun perencanaan masyarakat. 3. Sumber penduduk. Pada umumnya, sumber penduduk dilakukan dengan sistem sampel atau dalam bentuk studi khusus. Contohnya, survei fertilitas dan moralitas Indonesia tahun 1973 yang dilakukan di Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan beberapa penelitian demografi yang dalam Lembaga Pendudukan UGM. Badan Pusat Statistik ini melaksanakan berbagai survei seperti survei ekonomi nasional, angkatan kerja, intersensus. Survei penduduk dapat dikelompokkan dalam 3 tipe yang bertahap, yaitu survei terhadap tunggal, ialah informasi yang diperoleh dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai kejadian penduduk yang dialami seseorang pada masa lampau dalam periode tertentu. Kedua, survei bertahap ganda dilakukan melalui kunjungan berulang ke rumah tangga dengan berbagai kejadian penduduk dalam interval waktu antar kunjungan dicatat seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Ketiga, survei bertipe kombinasi merupakan gabungan antara survei terhadap tunggal dan bertahap ganda. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menilai kelengkapan dan dapat informasi kependudukan yang dikumpulkan. B. Dasar dan konsep pengelolaan kependudukan. Menurut PBB, pengertian kependudukan adalah tindakan dan program yang disusun untuk membantu tercapainya tujuan ekonomi, sosial, demografi, politik, dan tujuan lainnya. Kebijakan pemerintah dalam bidang kependudukan dan lingkungan hidup adalah pembangunan yang menyediakan pembangunan yang berkelanjutan. Kebijakan pemerintah dalam bidang kependudukan dan lingkungan hidup adalah pembangunan yang menyediakan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu bentuk pengelolaan penduduk adalah dengan meningkatkan kualitas penduduk yang mencakup segi fisik dan non-fisik. Yang pertama, segi fisik, perbaikan gizi penduduk, olahraga, peningkatan kesehatan penduduk. Sedangkan yang non-fisik, pendidikan, dan kesetiakawanan sosial yang berkelanjutan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan kebijakan penduduk, yaitu kualitas penduduk, stabilitas sumber kehidupan penduduk, kelangsungan adanya lapangan kerja, dan standar kehidupan yang baik. C. Komposisi penduduk dalam kriteria sosial.
adalah pengelompokan data kependudukan menurut kriteria sosial, misalnya menurut tingkat pendidikan, kesehatan, mata pencarian atau pekerjaan, agama yang dianut, dan status sosial lainnya seperti perkawinan. Berapa data komposisi penduduk menurut kriteria sosial ini? Misalnya, yang pertama komposisi penduduk sosial berdasarkan pendidikan. Contoh data pendidikan penduduk Indonesia pada setiap provinsi hasil sensus 2010 dapat dilihat gambar di samping. 2. Komposisi penduduk sosial berdasarkan kriteria pekerjaan atau mata pencarian. Contohnya data sosial penduduk menurut kriteria mata pencarian atau jenis pekerjaan dapat dilihat pada laporan data ketenaga kerjaan dari BPS. 3. Komposisi penduduk sosial berdasarkan kriteria. Contoh data sosial penduduk menurut kriteria mata pencarian jenis pekerjaan dapat dilihat pada laporan data kesehatan dari BPS. Yang keempat, komposisi penduduk sosial berdasarkan agama yang dianut. Contohnya data komposisi penduduk berdasarkan agama yang dianut dapat dilihat pada gambar di samping. Yang kelima, komposisi penduduk sosial berdasarkan kriteria status perkawinan. Contoh data komposisi penduduk Indonesia berdasarkan status perkawinan pada tahun 2010 dari BPS dapat dilihat pada gambar di samping. Komposisi penduduk berdasarkan kriteria ekonomi. Penduduk digolongkan berdasarkan pekerjaan dan tingkat pendapatan. Komposisi penduduk menurut pekerjaan penduduk dapat dikelompokkan berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh tiap-tiap orang. Pekerjaan-pekerjaan tersebut antara lain pegawai negeri sipil, TNI, buruh, pedagang, petani, pengusaha, dan sopir. Sekian pembahasan dari